Ketiga korban ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan dalam kondisi tak bernyawa. Anak yang pakai baju merah itu yang lepas itu saya pas sudah sampai pinggir itu kan saya sama teman saya satu lagi Mas Nur, coba kita cek lagi siapa tahu masih bisa ditolong. Saya sampai ya ketiga kalinya situ saya ke tengah, ternyata itu bukan korban, hanya tali yang saya tadi lempar suruh diambil sama anak-anak yang tenggelam, ternyata bukan anak gitu. Saya nggak bisa nolongin semua, ya ibaratnya kok banyak amat korbannya, saya bilang gitu. Dalam hati saya ya masih kepikiran gitu, terngiang-ngiang, jadi merasa bersalah aja sih Mas. Kalau nggak salah itu ada baju hitam, baju merah, sama baju hijau. Cuma saya nggak berpikiran bahwa itu korban Nyi Roro Kidul lah, saya nggak mengaitkan ke situ. Viral di media sosial, wisata yang berujung pada sebuah tragedi di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Belasan siswa hanyut, beberapa dapat diselamatkan, tapi sayangnya beberapa siswa harus kehilangan nyawanya. Turut berduka cita atas kejadian ini, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan. Setidaknya kita bisa mempelajari fenomena rip current nih untuk meminimalisir kejadian serupa terjadi di masa yang akan datang. Apa sih itu rip current? Rip current secara sederhana dapat diartikan arus balik kuat yang terjadi dari pantai menuju ke laut. Secara umum nih, nggak selamanya air yang kelihatan tenang, damai, itu aman-aman aja guys. Bisa aja tuh air yang tenang ternyata justru menghanyutkan. Jadi kalau kalian misal ke pantai terus ngeliat ada satu area nih yang nggak ada arus ombaknya, tenang. Nah itu hati-hati tuh, bisa jadi itu rip current. Arus ini kecepatannya sangat berbeda dengan biasanya dan arus ini tuh sangat berbahaya untuk berenang. Bahkan disebutkan perenang profesional aja bisa keseret sama arus ini. Ketika viral di sosmed ya tentang kejadian ini, gue justru lihat ada beberapa netizen yang justru mengait-ngaitkan kejadian tragedi ini dengan fenomena gaib atau mistis kayak misalnya Nyi Roro Kidul atau penguasa pantai selatan. Terus terang gue sendiri nggak pengen mengait-ngaitkan hal ini dengan hal gaib, mistis, karena menurut gue ini adalah sebuah takdir dan musibah. Justru kita harus mempelajari nih fenomena dari rip current tersebut. Di episode kali ini udah ada narasumber seorang nelayan yang merupakan saksi di lokasi TKP dan dia turut membantu evakuasi beberapa siswa yang hanyut di Pantai Drini. Ya jadi guys, sekarang gue udah sama Mas Darman, seorang nelayan yang membantu evakuasi ya kejadian di Pantai Drini, Gunung Kidul beberapa waktu yang lalu. Halo Mas Darman, terima kasih Mas sudah mau jadi narasumber di RJL ya Mas. Ya Mas, sama-sama. Berarti sehari-hari profesinya sebagai nelayan? Oke Mas, saya berprofesi sebagai nelayan itu baru di Pantai Drini itu baru sekitar 4 bulan Mas. Sebagai nelayan apa Mas? Nelayan ya ikan, kadang ikan ya nelayan kadang ikan, terus lobster kadang juga gitu Mas. Terus karena posisi kemarin di situ pas kejadian itu hari Selasa Kliwon, itu sebenarnya hari pantangan Mas. Hari pantangan buat melaut
bagi para nelayan itu hari pantangan. Khususnya mungkin yang saya tahu di Pantai Drini, tapi kayaknya sih seluruh pantai selatan itu diliburkan kalau hari-hari Kliwon atau hari-hari besar itu diliburkan. Oh, saya baru dengar lagi nih ada hal seperti ini ya. Nah, mungkin boleh diceritakan Mas, kronologi awal terjadinya kejadian tersebut seperti apa ya Mas Darman? Pagi hari itu, posisi hari Selasa, tanggal 28 kalau nggak salah, Selasa Kliwon juga kan, posisi lagi ngopi, posisi lagi ngobrol-ngobrol lah sama Pak Rahmat, lihat-lihat perahu, ngecek-ngecek perahu gitu kan, alat. Karena habis semalam itu ombaknya habis besar gitu kan. Jadi paginya dicek, rutinitas pagi hari, ngopi, terus ngobrol-ngobrol. Secara mungkin ada gitu kedengaran suara orang ngingetin, maksudnya lingkungan sekitar itu ada yang ngingetin, awas Mas, jangan terlalu ke tengah gitu kan. Terus teman saya juga ada yang bilang gitu, ada yang datang, ada yang bilang, Man tolong itu awasin, bentar lagi itu pasti ada yang tenggelam gitu, karena terlalu mepet. Oh iya, saya bilang gitu. Itu berarti banyak siswa yang berenang di pantai tersebut? Iya Mas, posisinya banyak, tapi kalau masalah jumlah itu saya nggak tahu, cuman banyak itulah. Gitu. Jadi warga sekitar juga udah ada yang ngingetin, kayak pedagang-pedagang itu udah ada yang ngingetin, jangan terlalu ke tengah Mas. Udah ada yang teriakin, saya dengar gitu kan. Cuman posisinya udah mungkin terlalu asik gitu kan. Gak lama kemudian Mas Penny, teman saya itu yang satu yang ikut nolong, Mas Penny teriak-teriak, Man tolong Man, itu ayo turunin perahu, ada yang tenggelam katanya kan. Saya lihat udah emang wah udah pada nggak ada tadi tempat tadi kan posisinya gini Mas, jadi landai terus ceruk ada palung itu sekitar 2 meter dalamnya, itulah 2 meter atau lebih, itu langsung ceruk gitu. Jadi kalau mau hanyut itu emang cepet. Di situ saya refleks itu lihat, wah udah pada tenggelam. Saya sama Pak Rahmat langsung kopi apa itu saya nggak ingat, HP apa itu saya nggak ingat. Pokoknya terus langsung lepas tali, terus dorong perahu dari posisi perahu ke air itu sekitar 15 meter mungkin ada lah Mas, 10 atau 15 meter. Lalu ketika Pak Darman mengambil perahu, apa yang terjadi pada saat itu? Itu anak-anak udah tenggelam semua Pak, ibaratnya udah mulai keseret ke tengah semua itu. Udah mungkin ada 1 atau 2 orang yang masih bisa ke pinggir, cuman yang sisanya itu udah lemas, udah banyak yang lemas gitu Pak. Saya hidupin mesin aja itu udah waktu nyamperin mereka itu posisi yang mata sudah nama bahasa Indonesia udah malik lah gitu, udah malik, terus mulut juga udah berbusa, udah banyak yang ngaku juga sih Pak. Jadi saya lempar tali, supaya bisa mereka tangkap gitu, terus saya tarik itu mereka udah nggak respon, banyak yang udah nggak respon, harus diambil satu, tarik, harus satu, tarik, itu udah sebisa mungkin gitu, udah yang bisa saya lakuin gitu Pak. Saya mendengar di sebuah wawancara, Pak Darman sempat melihat ada 2 anak yang berpelukan saat itu. Kalau yang berpelukan banyak sih Mas, aslinya ada 4 pasang kalau nggak salah, sekitar 4 pasang itu. Jadi mereka tuh berpelukan panik Mas, berpelukannya udah pasrah gitu, kayak orang pasrah. Tapi yang berpelukan yang 3 pasang itu masih bisa dinaikin, jadi nggak lepas gitu, ditarik satu, yang satu masih bisa kepegang, taruh di perahu, di pinggir perahu itu kan, terus ditarik lagi, satu taruh lagi, masih bisa. Cuma yang saya sayangkan ya itu yang satu itu yang lepas itu Pak. Jadi pas yang berpelukan itu saya tarik satu persatu itu, yang setelah satu naik, ibaratnya temennya ada yang udah sadar kan di perahu itu, udah ada yang sadar. Saya bilang gini, Mas, ini tolong pegangin temennya, bantuin. Temennya banyak ini, masih banyak yang belum keangkat, tolong pegangin. Nah, yang ada 2 dalam perahu itu, kalau nggak salah pakai baju putih, yang satu nggak pakai baju itu, ikut bantuin temennya, pegangin temennya itu. Sekitar
kalau nggak salah ada 6 orang. Itu saya perahu udah agak miring, udah agak oleng, udah agak kena ombak juga. Saya bingung kalau saya ibaratnya ambil semua dosa saat itu, mungkin perahu saya bisa terbalik. Jadi bagaimana caranya biar yang ini selamat dulu lah, saya bilang gitu kan. Terus saya bawa perahu ke pinggir. Setelah itu saya masih lihat ada 4 itu yang saya lihat 4 masih di tengah. Pak Rahmat, karena Pak Rahmat mungkin usianya udah sepuh gitu, saya terus tarik Mas Benny. Mas Benny, ayo kamu aja yang naik, kamu yang masih muda, ayo Mas Benny aja, saya bilang gitu. Terus Mas Benny naik, perahu didorong lagi. Saya samperin yang 3 itu, yang 4, yang kedua kalinya itu. Dan yang 2 masih bisa berenang, yang 2 lagi itu posisi yang berpelukan. Yang berpelukan itu saya coba tangkep, Mas Benny tangkep yang 2 lagi itu. Perahu kita kena kayak ya ketampuk ombak lah Mas, kena tarik ombak, jadi posisi udah maju. Mesin pun saya ibaratnya tangan kanan pegang orang, tangan kiri pegang mesin, udah susah untuk belok, itu udah susah. Apalagi ya kaki si anak ini yang saya pegang ini hampir kena kipas juga. Saya kepikiran gitu Mas, takutnya kena kipas terus malah nanti beda cerita gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa bisa saya bawa ke pinggir. Cuma yang saya sesalkan itu yang saya lihat dengan mata saya sendiri gitu, anak yang pakai baju merah itu yang lepas itu. Saya pas sudah sampai pinggir itu kan saya sama teman saya satu lagi, Mas Nur, coba kita cek lagi siapa tahu masih bisa ditolong gitu. Saya sampai ya ketiga kalinya situ saya ke tengah, ternyata itu bukan korban, hanya tali yang saya tadi lempar suruh diambil sama anak-anak yang tenggelam, ternyata bukan anak itu. Setelah muter-muter ada mungkin 5 atau 10 menit gitu, udah nggak ada tuh, saya balik ke pinggir itu Mas. Berarti yang baju merah tadi posisinya sudah tidak terlihat lagi ya Pak Darman? Iya, setelah saya bawa temennya itu yang ke pinggir itu, saya kira kan ada warga gitulah, lihat dari posar dari atas itu, coba di tengah masih ada itu kelihatan baju merah, itu kelihatan baju merah. Saya turun lagi sama Mas Nur, saya turun lagi, saya cari, ternyata itu bukan. Itu cuma tali tampar yang tadi saya lempar itu. Saya muter-muter sekitar 10 menit lah, saya muter-muter sama Mas Nur itu di area udah agak jauh malah Mas, dari ibaratnya saya lempar tali di sini bisa ada 20-30 meter itu air tamparnya, talinya udah ke bawah arus itu. Terus nggak ada, saya ambil tali itu, saya ke darat. Setelah di darat itu saya lihat, nggak tega saya lihat anak-anak yang korban udah sedang ditolongin itu ya di darat. Nggak tega, ada yang sampai ya nggak sadarkan diri, ada yang maaf ya luka-luka ininya sampai ada yang saya nggak tega. Saya ibaratnya dipanggil sama warga sekitar, udah kamu udah cukup, kamu udah capek, kamu udah lemes gitu ibaratnya. Saya emang terus terang Mas, lemes saya. Kalau suruh nyeritain saat itu nggak sanggup saya. Nggak sanggup. Tapi alhamdulillah nggak berapa lama tim SAR datang, korban yang sudah diselamatkan itu bisa dibawa ke rumah sakit. Dan saya juga nggak tahu bahwa itu ada 14 korban, itu saya nggak tahu ya. Setahu saya itu cuma ada 1, karena yang saya lihat itu 1 yang tenggelam. Saya cari lagi itu nggak kelihatan. Setelah berapa menit ada banyak petugas, dan mungkin ada guru-gurunya itu, ada lingkungan mungkin kayak pengurusnya, ada ibu gurunya. Barulah dari pihak pantai, dari pihak tim SAR itu minta data. Ini berapa orang sebenarnya yang tenggelam, ini berapa orang. Dari pihak belum bisa cepat kasih, oh anak segini, anak enggak. Ada sekitar 1 jam Mas, sekitar 1 jam. Baru data turun, ternyata 13 siswa yang tenggelam. Dan pas di rumah sakit dicek, yang selamat itu 9, sisanya meninggal di tempat.
ombak itu memang sangat kencang ya, rip current itu, Pak Darman? Aslinya kalau ombak posisi saat itu ya Pak, posisi pagi itu, ombak nggak terlalu besar, jadi air hisapan airnya, air kembali ke tengah itu nggak terlalu besar Mas. Jadi cuman ya kuat, kalau walaupun ibarat kata nelayan setempat, terus ahli renang pun ibaratnya sekalipun harus berenang di situ pasti tertarik Mas, pasti masuk ke arus itu. Saya juga pernah ngalamin soalnya ibaratnya kena arus itu, arus balik itu. Pas posisi saya pulang dari melaut mau ke darat, posisi air besar Mas, posisi air besar. Perahu saya itu udah terbalik lah, udah terbalik. Jadi air udah masuk semua, mesin udah mati, terus dayungan kanan kiri itu udah patah semua. Untungnya masih diberi selamat saya itu dulu. Posisi air di situ emang aslinya banyak himbauan Mas dari nelayan, dari tim SAR, jangan berenang di area kapal, keluar masuk kapal gitu. Tapi namanya pengunjung susah kadang Mas, kadang ada yang diingetin, awas ada perahu mau naik, itu susah, tetep aja yang berenang. Nanti kalau udah tim SAR pakai periwitan atau turun baru mereka percaya gitu. Kadang-kadang susah. Jadi memang area tersebut itu area untuk kapal berlayar begitu? Iya, itu jalur kapal, khusus jalur kapal. Keluar masuk kapal, terus ibaratnya dilarang lah, bener-bener emang harusnya nggak boleh berenang di situ. Cuma kadang-kadang pengunjung karena spotnya bagus di situ, ada yang foto-foto, terus ada yang berenang kecil. Ibaratnya tadinya main air terus ke tengah gitu. Jadi susah untuk kalau nelayan situ sebenarnya cerewet kalau suruh ngingetin, ibaratnya jangan berenang situ, jangan berenang di situ, itu sering sekali ngingetin Mas. Dari pihak penjaga pantai, ibu-ibu, pedagang, nelayan itu sudah sering banget ngingetin. Ya, jadi memang tidak boleh berenang di sana begitu ya? Tidak boleh aslinya Mas, sudah tidak boleh. Dan Pak Darman sendiri ketika waktu itu sempat terseret ombaknya memang kuat gitu ombaknya? Kuat Mas, perahu saya sampai terbalik itu, sampai patah dayungannya itu, sampai patah kanan kiri itu udah patah, benar-benar patah. Perahu itu udah isinya air semua itu. Tangkapan saya udah hilang semua itu. Ke bawah arus pas waktu itu. Jadi saya ditolong juga karena ya, apalagi kita tahu pantai selatan kan ombaknya besar gitu. Iya, arusnya Mas, sebenarnya arus yang kenceng tuh arus. Kelihatan ombak cuma pelan, tapi di dalam gelombang itu arusnya benar-benar ngisep Mas. Kalau di pantai selatan. Nah waktu itu akhirnya ditolong gitu. Iya, saya ditolong sama tim SAR setempat, malah ada yang berenang terus kasih tali sama saya. Terus ditarik lah sama nelayan setempat, barang-barang gitu kan, kompak aslinya Mas. Cuma ya itu tangkapan saya hilang semua. Jadi harus hati-hati sih, himbauan aja buat para pengunjung gitu. Karena bukan ada tempat khusus berenang itu ada sebenarnya di Pantai Drini, itu lebih bagus, malah ada yang main kano, ada di pulau, itu bagus, malah aman ibaratnya. Cuma kadang-kadang kan tamu itu nggak tahu, terus terlalu asik, terlalu bawa suasana, jadi nggak inget ada gelombang, nggak inget ada arus. Itu kebanyakan yang celaka sih kayak gitu Mas. Setelah Bapak mencari baju merah, akhirnya Bapak kembali lagi ke pantai? Iya, kembali lagi saya ke pantai, istirahat dulu, terus ibaratnya ada dari pihak wartawan nanya-nanya gitu kan, ibaratnya Mas kenapa, gimana ceritanya bisa tahu ibaratnya Mas di sini terus bisa nyelamatin gitu kan. Saya bilang sama wartawannya, maaf Mas, bukannya saya nggak mau diwawancara, saya masih lemes, saya masih ibaratnya trauma, nanti aja saya kalau udah tenang, saya bilang gitu kan. Terus tim SAR, dari tim kepolisian udah datang, saya cuma bisa lihat sambil apa benar ini 4 orang, benar-benar 4 orang yang saya lihat itu cuma 1, padahal di dalam hati saya gitu ya Mas.
Dan ternyata setelah yang 3 terangkat kan pencarian itu berhenti karena posisi air udah pasang, waktu juga udah mulai sore. Saya itu juga langsung melaut itu, Mas. Sorenya saya langsung melaut itu. Saya langsung melaut, langsung. Jadi hari pertama mungkin nggak terlalu nggak terlalu saya bayang-bayangin gitu, tapi lama-kelamaan itu jam 1 belum bisa tidur, jam 2 belum bisa tidur. Kalau udah mulai pagi istirahat, bangun jam 4, jam 5, ambil ibaratnya ikan tangkapan gitu, lobster tangkapan, istirahat, pulang ke rumah, beres-beres, tidur siang, tetap tapi ada rasa ibaratnya, oh iya kenapa saya nggak bisa nolongin semua ya, ibaratnya kok banyak amat korbannya, saya bilang gitu dalam hati saya ya, pasti kepikiran gitu, terngiang-ngiang, jadi merasa bersalah aja sih, Mas. Makanya setiap ada orang yang nanya, setiap ada ibaratnya wartawan yang mau nanya itu, saya coba pengen minta maaf lah bagi keluarga korban. Terus saya minta maaf, cuma itu yang saya bisa lakukan, yang saya bisa lakukan gitu. Nyesek, Mas, aslinya. Saya juga kebayang-bayang itu hampir sekitar 3 hari 4 hari lah saya nggak bisa tidur. Sampai pas hari malam ke-7 apa malam ke-6 itu, maaf tapi ini bukan ini ya, perasaan saya itu udah nggak enak lah, ada beda gitu. Dari mulai jam 10 sampai jam 1 malam itu kalau nggak salah. Itu yang namanya bau bau anyir, bau amis itu bener-bener nusuk kayak gitu ke hidung saya, itu bener-bener apa ini, saya bilang. Dalam hati saya, masa iya, ibaratnya saya cuma niat nolong, saya ibaratnya nggak ada niat apa-apa, saya cuma niat nolong. Kenapa ibaratnya datang ke saya gitulah ya kan. Maaf Pak Darman, saya potong. Jadi maksudnya di kapal Pak Darman itu bau anyir darah? Iya, mungkin kalau darah mungkin bisa darah, bisa apa, saya nggak tahu pasti gitu ya, Mas. Cuman yang saya rasain itu setelah ini hari ke-5 atau hari ke-6 itu setelah dari kejadian. Selama 3 hari itu saya susah untuk tidur, mungkin tidur cuma 1-2 jam mungkin, karena mungkin kepikiran juga lah, teringat juga. Jadi pas posisi itu saya melaut, pancing cari ikan lah, cari tambahan gitu. Sekitar jam 10 malam. Tahu-tahu saya cium ini bau apa kok bukan kayak biasanya gitu, baunya beda itu. Kayak bau anyir-anyir juga, bukan anyir ikan, saya bilang gitu. Terus kayak ada orang ngobrol gitu, cuma ngobrol apa saya nggak terlalu paham. Cuman masa iya di tengah laut, sedangkan posisi kapal saya sama kapal teman-teman saya itu jaraknya jauh, Mas, jaraknya jauh, apalagi genset kan, yang namanya suara genset itu keras gitu kan. Ternyata saya rasa kok semakin berat, apa ini gitu kan, baunya juga nggak hilang-hilang. Tapi saya nggak pikiran mau nyangkut-nyangkutin ibaratnya yang kemarin terjadi, terus apa yang saya rasain sekarang itu saya nggak mau nyangkut-nyangkutin ke bisnis gitu. Cuma ya ini yang terjadi gitu, cuma mungkin dari efek trauma juga mungkin bisa. Jadi yang pikiran saya itu wajahnya itu loh, Mas, wajah anak-anak yang ibaratnya tenggelam. Terus saya lihat posisi mereka lagi tegang, lagi panik, yang saya nggak bisa ambil secara langsung itu saya nggak bisa, cuma ambil satu. Terus mungkin ya itu rasa penyesalan saja lah. Sampai pagi saya pulang, sampai darat saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Mas, ini malam itu saya kejadian kayak gini. Nah, terus nggak lama kemudian ada
ibu-ibu nyamperin. Ya masih muda sih mungkin, tapi mungkin katanya orang bisa gitu kan, bisa lihat, bisa berhubungan dengan yang tidak-tidak gitu, kayak makhluk lain gitu kan. Cuman saya dikasih air 1 gelas, suruh saya minum. Ini minuman, bismillah dulu 3 kali katanya. Saya minum. Nggak lama kemudian dia ke belakang. Terus ada sekitar mungkin 15 setengah jam kalau nggak salah, dia datang lagi bawa bunga sama air. Udah ikut ayo katanya. Kemana Mbak? Udah ikut, nggak apa-apa, ayo ikut, cuma nyekar aja dia bilang. Saya turun, saya ke lokasi yang posisi anak-anak itu diselamatin kan, saya nyekar. Udah kamu doain aja, Al-Fatihah aja, semoga mereka ibaratnya yang sudah nggak ada itu diterimalah di sisi Tuhan gitu kan. Nah, terus saya nanya, emangnya kenapa Bu gitu kan? Enggak, tadi Ibu cuma ada yang bisikin. Yang kemarin emang iya, ibaratnya bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau nakut-nakutin, cuma mau ngucapin terima kasih katanya. Udah nyelamatin teman-temannya, walaupun ibarat kata saya tidak terselamatkan gitulah, mungkin bahasa Indonesianya gitulah dari ibu-ibu itu. Atau saya bilang, masa iya sih Bu? Iya, tapi nggak apa-apa, besok ke laut aja nggak apa-apa. Nah, ternyata ya bukannya saya ibaratnya apa ya, menyangkut-nyangkutin hal kemarin itu ke mistis gitu ya Mas. Jadi setelah nyekar itu, saya setelah doain, ibaratnya saya Al-Fatihah gitu. Ternyata saya malamnya kan saya juga melaut lagi. Ternyata alhamdulillah emang benar, saya ibaratnya jam 9 itu udah bisa istirahat. Saya bangun lagi jam 1 buat mancing lagi. Jam setengah 4 itu saya bisa istirahat lagi gitu. Jadi udah tenang gitu. Hati saya itu ibaratnya apa ya, kayak nggak terlalu ada bayangan-bayangan, itu udah nggak terlalu ini. Udah nggak terlalu membekas lah. Masih bisa, udah bisa. Bawaannya kalau di laut itu kan beda Mas ya. Jadi ibaratnya saya berangkat tenang, ibaratnya fokus gitu. Kalau biasanya sebelum nyekar itu memang benar-benar gelisah, apalagi posisi korban itu di jalur kapal yang benar-benar buat keluar masuk saya ke tengah dan ke pinggir itu benar-benar di situ gitu. Jadi setiap ke situ, wah di sini nih. Saya ingatnya gitu doang. Ada rasa nyesel lah gitu. Mungkin karena ada rasa penyesalan ya dari Mas Darman yang waktu itu tidak bisa mengambil seluruhnya. Tapi kalau dibilang begitu, Mas Darman kan juga sudah bertaruh nyawa saat itu. Tidak pakai pelampung juga kan pada saat menyelamatkan? Iya, nggak ada pelampung ya Mas. Emang di saat itu kan hari Selasa Kliwon, hari pantangan gitu Mas. Jadi alat-alat pelampung, mesin, terus alat-alat kayak tali-tali itu dibawa ke gudang semua Mas, diberesin. Jadi biar besok berangkat lagi itu enak, nyaman, bersih gitulah. Jadi kayak pelampung, terus apa, ada baju pelampung kan, ada baju pelampung atau tali pelampung itu ada biasanya gitu. Tapi itu posisi hari itu nggak ada. Karena pantangan juga itu gitu kan. Nah ini ngomong-ngomong soal pantangan, jadi uniknya saya menemukan ada netizen yang mengaitkan kejadian ini dengan pantangan dari Nyi Roro Kidul. Kalau menurut Mas Darman sendiri, sebagai yang bekerja di sana itu bagaimana gitu? Kalau menurut saya mungkin kalau pantangan saya kurang paham Mas, kurang tahu karena bukan asli sini gitu ya. Cuman kalau dikait-kaitkan dengan hal yang seperti itu, saya juga apa ya, nggak terlalu percaya gitu. Cuman apa ya, emang kalau posisinya itu yang baju hijau, emang ada korban yang baju hijau itu korban yang meninggal, yang tidak bisa diselamatkan, terus diangkat pas hari pertama itu yang korban 3 orang itu. Kalau nggak salah itu ada baju hitam,
baju merah sama baju hijau. Cuma saya nggak apa ya, berpikiran bahwa itu korban Nyi Roro Kidul lah, coba apa, saya nggak mengaitkan ke situ. Cuma mungkin karena takdirnya aja gitu. Betul. Kalau dalam hal ini sih saya juga setuju sama Mas Darman ya, bahwa memang ya ini memang sudah takdirnya begitu. Jadi lebih baik jangan dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul atau hal-hal mistis lainnya begitu ya. Iya benar Mas. Nah Mas Darman juga mendapat penghargaan dari polisi ya atas tindakan tersebut kemarin. Iya, alhamdulillah itu dari Kapolsek Gunung Kidul dapat penghargaan untuk quick response atau kalau nggak salah itu jadi tangkal apa ya namanya, refleksnya cepat lah, refleksnya bagus, terus untuk penyelamatannya itu juga bagus gitu, jadi cepat, gerak cepat, nggak mikir apa gitu, nggak mikir ini orang bahaya apa gimana, nggak. Cuma penghargaan itu saya ucapkan terima kasih buat Pak Ibu Kapolres Gunung Kidul, kemarin sudah dapat penghargaan. Saya juga sebagai warga masyarakat gitu mengucapkan terima kasih lah atas penghargaannya gitu. Katanya Bapak juga pernah mengalami kejadian yang serupa di beberapa waktu yang lalu ya Pak? Kalau seingat saya itu sebelum 1 bulan sebelum kejadian kemarin Pak. Jadi sama tenggelam, posisinya tergeret arus juga. Posisinya air surut juga kayak kemarin, jadi air tenang. Terus pagi hari juga posisi nelayan itu sedang melaut, aktivitas belum terlalu ramai. Jadi apa ya, setelah saya tahu, saya lihat dia jalan dari samping itu, dari karang itu masih lihat, mungkin dia cari apalah gitu, saya nggak tahu. Cuma yang saya ingat itu dia jalan pegang botol aqua besar itu Mas, isinya itu kalau nggak salah kerang-kerang gitulah, kerang-kerang kecil itu yang saya ingat gitu. Ini posisinya cewek cowok lagi di pinggir pantai begitu gitu Pak ya, nangkap kerang gitu. Iya, posisinya dia cowok, badannya agak besar, ya sekitar umur 30 ke atas lah. Kalau yang pertama itu, yang sebelum kejadian ini, bawa pegang botol, jalan. Nah posisi kan saya lewat dari jalur kapal itu, emang kalau posisi airnya lagi surut, itu bisa lihat orang lagi jalan itu sama jalur kapal itu dekat Mas. Jadi bisa ngingetin lah gitu, Mas jangan terlalu ke tengah, nanti tenggelam terbawa arus, saya bilang gitu. Saya sampai pinggir, dari atas saya belum turun, saya belum naikin perahu itu, dari atas sudah ada yang lari. Tolongin itu, perahunya turunin lagi. Itu tenggelam Mas. Pas saya lihat nengok, wah tinggal kepalanya aja Mas, tangannya udah gini-gini udah. Nah si botolnya itu yang saya heran, itu botolnya nggak dilepasin, masih digenggam aja terus gitu kan. Saya udah ke tengah sama Mas Nur itu, mesin udah siap, saya hampir lompat malah Mas. Jadi dikasih tali dia gak mau, dikasih apalagi dayung suruh dipegang dia gak mau. Saya loncat aja kan, kata apa, loncat setengah badan gini lah, saya loncat, pegang, terus saya pegang tali itu kan, tali dari kapal, saya ikat di badannya itu di sini. Saya ingat saya itu badan sini, saya tarik Mas, saya tarik bajunya, saya pegang, udah mundur, saya bilang gitu kan, arus juga ombak udah mulai datang gitu. Saya tarik mundur, udah mundur sampai darat. Dia muntah berapa kali saya nggak tahu, pokoknya adalah dari pertolongan pertama dari nelayan sekitar yang lain itu ada. Yang saya anehnya itu malamnya itu Mas, yang saya ibarat kata, kok badan saya pada sakit, terus nggak bisa tidur, itu full 1 malam itu nggak bisa tidur, ngerasain badan bener-bener pada sakit itu, bener-bener 1 malam itu nggak tidur. Jadi apa sih, kayak orang meriang, bukan orang meriang, emang bener-bener pada sakit gitu kan. Jam 6 atau jam setengah 6 itu saya dapat telepon dari kampung, dari rumah gitu kan, pulang kalau bisa, adik sakit gitu katanya. Langsung saya
bangun, terus telepon bos saya pulang, anak saya sakit gitu kan. Saya pulang ke Pangandaran, ketemu di rumah sakit itu sekitar setengah jam Mas. Belum sampai sekitar setengah jam, anak saya udah minta pulang. Ayo Pak Wih katanya, karena anak saya kan bahasanya Sunda gitu kan, ayo Pak pulang katanya. Udah pulang, di jalan dia malah langsung Pak mampir jajan dulu gitu, beli jajan, beli ini gitu. Udah saya turutin, langsung siangnya main Mas, main kayak orang nggak kenapa-napa, kayak anak sehat biasa aja. Padahal kemarinnya wah, yang namanya perasaan saya ini apa kok, ibaratnya saya orang niat nolong tapi kepikiran lagi kok sampai kayak gini, kenapa? Sebenarnya kemarin itu Mas ada gitu lintas pikiran saya gini. Setelah kejadian kemarin pas pertama itu saya nolongin orang kok badan saya pada sakit, terus anak saya sakit, apa ada hubungannya dengan ibaratnya saya nolong gitu kan. Nah, setelah kejadiannya kemarin itu yang siswa kemarin itu, malamnya saya juga berpikir kayak gitu. Jadi apa ini badan saya bakal pada sakit lagi atau gimana? Ternyata enggak, malah pikiran saya dia kebayang wajahnya, kebayang anak-anak yang ibaratnya yang lepas, yang nggak ketolong. Sampai saya dikirim video waktu penyelamatan itu saya nggak mau lihat Mas, karena semakin saya dikasih lihat video itu, saya semakin ingat. Oh tadi kejadian ini pas ini, oh berarti saya pas lihat itu benar-benar di sini itu rasa bersalahnya itu semakin ada Mas. Kayak nyesel, terus ya intinya itulah Mas, nyesel, mungkin ada penyesalan dari saya nggak bisa nolong semua gitu. Berarti walau belum lama di sana tapi sudah mengalami 2 kejadian hanyut di tempat yang sama ya? Iya Mas, 2 kali. Ya paling kita satu bulan gitulah, jarak 1 bulan itu. Yang kejadian yang pertama sama yang kedua kemarin jarak 1 bulan itu. Dan dua-duanya Mas Darman berusaha menyelamatkan lah yang hanyut di tempat tersebut ya, luar biasa. Ya walau ada pikiran-pikiran setelahnya, justru jangan berhenti melakukan menolong orang gitu Mas. Tapi ya kalau bisa sih, ada nggak sih tulisan-tulisan kayak jangan berenang di pantai ini begitu? Sebenarnya ada Mas, di poster itu ada, cuma kan mungkin himbauan itu kurang kelihatan lah untuk warga untuk pengunjung yang lewat, untuk itu kurang terlihat. Tapi setelah kemarin udah mulai kelihatan, ada pelang-pelang besar, terus ada pembatas-pembatas itu udah mulai dibikin lah, udah sampai menjaga kedepannya supaya jangan ada seperti itu lagi lah. Itu. Baik, kalau begitu Mas Darman, terima kasih ya sudah menjadi narasumber RJL dan selamat bertugas melaut kembali. Terima kasih sama-sama Mas. Siap, nanti kalau ya, pesan buat yang bermain di pantai, patuhilah himbauan petugas sekitar, itu aja. Pasti aman, kalau patuh pasti aman. Gitu aja Pak. Siap, terima kasih Mas Darman. Belasan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta pagi ini. 9 berhasil dievakuasi, sementara 3 ditemukan meninggal dunia dan 1 masih dalam pencarian. Banyak banget gue denger ketika ada kisah orang hilang, tenggelam, hanyut di pantai selatan itu justru dikaitkan dengan hal-hal mistis, gaib, yang justru sebetulnya gue gak akan bahas mengenai hal tersebut di video kali ini karena gue lebih fokus akan membahas tentang rip current ini. Gimana sih sebetulnya cara mengatasi jika seseorang terkena rip current? Jadi jika seseorang terkena rip current, jangan buang energi untuk melawan arus kuat dari rip current tersebut.
tapi berusaha kayak berenang ke samping kiri atau kanan keluar dari area rip current tersebut. Karena kalau misalnya energi kita habis buat ngelawan arus rip current itu bisa lebih berbahaya. Misalnya kita kehabisan tenaga lalu sampai tenggelam. Bisa juga ketika seorang terkena arus rip current, maka ikuti dulu aja arusnya sambil kita menenangkan diri, menyiapkan diri. Nah, ketika nanti terasa arusnya itu sudah tidak sekuat di awal, maka lalu kita keluarlah dari area rip current tersebut, lalu mengikuti ombak dan berenang menuju ke pantai. Ya emang sih, kalau bicara teori nggak semudah praktek pastinya, tapi setidaknya kita punya ilmunya nih terkait rip current ini. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini, turut berduka cita sekali lagi terkait peristiwa yang terjadi di Pantai Drini, Gunung Kidul. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dan semoga kejadian-kejadian seperti ini dapat dipelajari lagi dan tidak terulang terjadi di masa yang akan datang. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.